Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Seperti biasa, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Hasanah Islam bersama dengan guru kita, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang pada kesempatan kali ini beliau juga akan didampingi oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah hal yang dekat dengan keseharian kita. Seperti kita ketahui, sekarang sudah mendekati akhir tahun Masehi, ya, tanpa terasa sudah setahun lebih kita berkarya, kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, rekan kerja dan segala macam. Tapi mungkin tentu juga di akhir tahun ini tidak ada salahnya jika kita melakukan introspeksi diri. Dalam setahun bisa jadi ada khilaf yang kita lakukan. Dalam setahun mungkin ada capaian-capaian yang belum kita capai di tahun ini. Dan yang paling sering mungkin kita dengar selama 1 tahun ini adalah kritikan-kritikan dari kita kepada orang lain. Tapi pernah tidak kita melihat kekurangan orang lain itu ada di diri kita? Atau kita pernah nggak bercermin ke diri kita bahwa sebenarnya segala sesuatu kegagalan yang kita alami juga sebenarnya adalah akibat dari ulah tangan kita sendiri. Penting bagi kita untuk bermuhasabah dan melakukan cermin diri untuk bisa melangkah ke depannya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki. Dan pada kesempatan kami, ya seperti yang saya sampaikan, sudah hadir guru kita, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kesempatan pertama ini kita akan melakukan muhasabah, Prof, dalam 1 tahun terakhir. Dan ini sering dilakukan kalau menjelang akhir tahun ini. Tapi dalam perjalanannya tetap saja kita mungkin ada orang yang kejeblos ke permasalahan yang sama atau tabiat-tabiat yang sama. Nah, apa yang harus kita lakukan, Prof, di dalam memaknai evaluasi diri dalam setahun yang sudah kita lakukan ini? Bagaimana caranya melakukan cermin diri yang pas dalam tuntunan Islam? Silakan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah hari ini kita akan bicarakan topik yang sangat penting untuk kita semuanya, karena introspeksi itu satu kemestian, satu keniscayaan bagi orang yang beriman, ya kan? Orang yang tidak beriman, ya dia menjalani kehidupan ini sebebas-bebasnya, karena mereka tidak akan terganggu dengan apa yang disebut dengan eskatologis, ya, konsep kehidupan sesudah mati, ya. Bagi kita yang beragama Islam, anak cucu Nabi Ibrahim, Abrahamic religion, Yahudi, Nasrani, apalagi Islam, sangat yakin ada kehidupan sesudah kematian. Ya, ada hari akhirat lah. Nah, etapa kehidupan kita ini kan kita lewati per tahap. Maka itu setiap Ramadan, setiap tahun ada bulan Ramadannya. Nah, itu sebetulnya paling bagus untuk melakukan muhasabah. Tapi bagi kita di Indonesia, ada momentum-momentum khusus juga yang, ya saya kira makin banyak momentum untuk kita gunakan introspeksi dan retrospeksi, itu lebih bagus. Misalnya sebentar ini kita akan mengakhiri tahun 2021, ya kan? Kita akan pindah ke tahun berikutnya 2022. Ya, kalau kita melakukan muhasabah, ya, sebetulnya ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan dalam Islam, itu muhasabah dan muraqabah. Muhasabah itu melakukan introspeksi. Jadi dari kita melihat diri kita sendiri. Nah, tapi nanti kalau muraqabah itu dari luar kita jadikan tolak ukur, ya. Jadi ada standar dari luar yang kita gunakan menatap diri kita.
Tapi kalau muhasabah, diri kita sendiri yang akan mengukur diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang paralel, kadang-kadang juga nggak paralel. Idealnya adalah muraqabah muhasabah itu berbanding lurus ya. Introspeksi itu kan upaya untuk menatap wajah kita. Wajah kita yang sesungguhnya, diri kita sesungguhnya kayak apa. Karena kadang-kadang kita akan mengukur diri kita berdasarkan apa orang lain sampaikan kepada kita kan. Ya. Ya. Padahal kita sendiri yang paling tahu diri kita seperti apa. Persoalannya masyarakat manusia ini banyak sekali yang tidak go in ya. Masih mengandalkan go out. Atau pandangan dari luar sebaliknya itu yang itu menjadi perhatiannya, bukan apa yang dikatakan oleh hati nuraninya. Terutama kalau hati nuraninya itu sudah mati, ya kan. Kadang-kadang kita terkecoh dengan pandangan-pandangan atau opini-opini dari luar. Karena kita pintar menggunakan berlapis-lapis wajah atau topeng, ya kan. Kita nggak laku dengan menggunakan topeng yang satu, pakai topeng yang lain, ya kan. Misalnya topeng kebangsawanan, ini melekat saja. Ya nenek moyang kita kan dulu mungkin bangsawan, darah biru ya kan. Maka numpang popularitasnya nenek moyang kita. Akhirnya orang respect ke kita itu bukan karena prestasinya kita, tapi prestasi nenek moyang kita terdahulu, pendiri rezim itu ya. Pendiri kebangsawanan itu. Nah, tahun 2021 ini sebentar lagi kita akan lewati. Apa yang kita akan bawa dan apa yang ada pada diri kita sendiri. Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya mari kita melihat diri kita sepolos-polosnya tanpa melihat topeng. Jangan sampai kita dipuji sebagai malaikat di luar sana. Tapi ternyata kita tidak lain adalah iblis. Ya. Atau kita jadi malaikat di dalam rumah, waduh, ayah kok begini hebat ya. Tapi di luar sana itu dia jadi iblis ya kan. Jadi orang itu pintar bersandiwara. Dia bisa menciptakan antagonistik ya. Di atas panggung sandiwara itu. Dia bisa menjadi seorang tokoh bangsawan dan sebagainya. Tapi begitu dia turun panggung, ternyata bukan aslinya seperti itu. Atau sebaliknya. Ya, jadi dunia ini kan la'ibun. Innamal hayatad dunya la'ibun. Dunia ini panggung sandiwara ya kan. Maka itu banyak sekali orang pintar bersandiwara, menggunakan topeng-topeng kepalsuan. Tapi dia lupa bahwa ada sosok yang tidak bisa dibohongi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau pakai topeng berlapis-lapis seperti apapun, Tuhan pasti tahu. Jangankan Tuhan, malaikatnya pun juga sangat hafal siapa diri kita sendiri. Bisa kita hipokrit, munafik terhadap orang lain. Tetapi malaikat, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib atid itu belum sampai terucap apa yang kita akan katakan. Udah terbaca. Apalagi kalau sudah menjadi action ya kan. Nah, kita bisa menyembunyikan apa yang kita lakukan, keburukan apapun. Ya, kepintaran kita mungkin dia tidak bisa merekayasa sedemikian rupa supaya tidak bocor. Tapi dia lupa bahwa dirinya sendiri itu kan juga adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala kan. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Darah yang mengalir diri ini jangan sampai itu adalah tinta-tinta yang digunakan para malaikat untuk mencatat kebaikan. Jadi tahun 2021 ini mari kita mengeliminir kelemahan yang kita lakukan di dalamnya di tahun 2022 akan datang. Mari kita kembangkan, mari kita lanjutkan prestasi spiritual, intelektual apa yang kita lakukan tahun ini untuk kita kembangkan di tahun akan datang. Saya kira itu yang sangat inti ya. Baik, Prof, kita akan lanjutkan. Nanti saya akan juga menanyakan ke Kiai Haji Qaulun Hafiz. Sebentar kita akan rehat dulu sebentar. Ada sebuah pertanyaan akhirnya. Pada saat untuk bisa menyadari
kita memiliki layer-layer ini kan tidak mudah, Prof. Kadang-kala kita merasa topeng-topeng ini adalah kita. Kita tidak sadar bahwa diri kita pakai topeng itu. Bahkan kita terlena dengan topeng itu dan kita merasa kita adalah itu. Nah, bagaimana meningkatkan awareness atau caranya supaya kita sadar bahwa sebenarnya pada hakikatnya kita bukan itu. Ya, hakikatnya yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam. Tentunya hanya di sini, di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Orang yang jarang mengingat kematian, itulah orang yang biasanya melampaui batas, seolah-olah akan hidup 1000 tahun. Pemirsa, sudahkah kita bercermin siapa diri kita sesungguhnya? Mungkin seringkali kita terlena dengan pujian orang yang ada di sekitar kita tentang prestasi kita. Ada pujian yang memang sincere, tulus, ada juga yang mungkin sekedar memuji kita karena merasa kita ini atasannya dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyadari siapa hakikatnya kita? Bagaimana kita di tengah kesendirian kita? Apakah kita orang yang sama, pribadi yang sama atau tidak? Tadi Profesor Nazaruddin Umar di segmen pertama telah menyampaikan bagaimana karakter manusia dalam keseharian. Ada beberapa orang yang tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya dalam kehidupannya memiliki beberapa lapis layer topeng-topeng yang harus diperankan. Dunia penuh dengan sandiwara. Kita lanjutkan bahasannya. Silakan, Prof. Iya. Membersihkan diri itu tazkiyatun nafs ya. Ya. Sebetulnya itu juga termasuk membersihkan topeng-topeng itu. Ya. Maka itu kalau kita berwudu ya, membasuh muka, itu kalau di dalam Imam Al-Ghazali, apalagi dalam kitab Fususul Hikamnya Ibnu Arabi, ya. Ketika kita membasuh muka itu sebetulnya itu jelas isyaratnya jangan hanya membersihkan muka-muka lahiriahnya, ya, tetapi juga bersihkan topeng-topeng itu. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ya. Ketika kita membasuh tangan, ya bukan the hand, tapi the power of the hand itu sendiri. Kapasitas tangan itu ya, jadi itu yang harus dibersihkan. Nah, siapa yang pernah dipegang, diremas, ditonjok, ditunjuk, berapa kali tanda tangan fiktif, para fiktif, Ambil hak orang. ambil orang punya, ya kan? Berapa orang yang korban dimulutin setiap hari, ya kan? Dibohongi, dibicarakan aibnya, dimaki-maki, disumpah. Belum lagi makanan, minuman kan. Siapa yang pernah diintip mata ini, telinga dipakai ngerumpi, kemana kaki ini gentayangan setiap hari. Ya, jadi semua punya makna simbolik tuh ya. Nah, ketika kita membersihkan anggota badan, inklusif itu membersihkan juga atribut-atribut yang melekat. Ya kan? Yang kedua, kita juga ingat kematian. Orang yang tidak pernah melihat proses kematian, orang yang tidak pernah mengantar orang ke kuburan, dan orang yang nggak pernah berziarah kubur, berarti dia kurang sekali mengingat kematian. Orang yang jarang mengingat kematian, itulah orang yang biasanya melampaui batas, seolah-olah akan hidup 1000 tahun. Ya, maka itu banyak, ya ini saya ingin bicara banyak sebenarnya, tapi waktu kita sangat terbatas. Menata kota ini pun juga harus kota religi. Jangan kota sekuler. Kota religi itu, ya kota sekuler itu nggak ada bangunan spiritual. Jalan protokol, semua gedung bank, pencakar langit yang menantang kita untuk hidup 1000 tahun akan datang kan. Perkantoran megah dan seterusnya. Nggak ada kuburan di samping jalan itu. Bahkan nggak ada masjid di pinggir jalan protokol itu. Nah, yang kita inginkan itu, begitu kita lewat di sebuah jalan, ada pemakaman umum di situ. Kapan giliran saya masuk nih? Begitu kita lewat macet jalan, ada masjid yang sedang azan, kita ingat Tuhan di situ. Tapi kalau sepanjang jalan, coba kita lihat Sudirman Tamrin itu, ya. Kuningan.
Mana ada masjid pinggir jalan? Di dalam. Masuk ke dalam semuanya kan. Jadi kota-kota kita itu tidak sadar kita itu membangun sebuah kota sekuler. Ya, jangan semuanya kuburan itu dibawa masuk. Kuburan itu dakwah. Masjid itu dakwah hidup gitu ya. Perguruan tinggi agama Islam itu pinggir jalan. Ya, jangan di pelosok-pelosok masuk ke dalam situ. Jadi bank di pinggir jalan memang banyak uangnya. Tapi jangan. Bangunan spiritual itu juga harus ada di pinggir jalan. Itu untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan ini harus berimbang. Dunia akhirat lah. Ya. Jadi inilah saya kira tahun 2021. Ini sebentar lagi kita akan lewati. Kalau para sufi Bapak Ibu. Kalangan sufi itu punya buku catatan harian. Kiri daftar dosa. Kanan daftar-daftar amal kebajikan. Jadi akhir tahun tuh dia evaluasi buku hariannya itu. Masya Allah, ini yang belepotan tinta ini adalah sebelah kiri ini. Berarti dosa saya banyak. Malah justru kanan ini kosong. Tapi kalau sebelah kanannya itu penuh. Ya coretan-coretan yang kosong kiri, Alhamdulillah. Walaupun di mata Tuhan belum pasti ikhlas atau enggak aja. Tapi ukuran introspeksinya itu seperti itu. Nah kita itu jarang sekali melakukan introspeksi. Umat Islam itu, ya, mentang-mentang karena Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat, maha pemaaf, kita seolah-olah nggak mau mengingat dosa masa lampau kita. Padahal mengingat dosa masa lampau itu, walaupun Allah maha pemaaf, tetapi itu paling tidak untuk memberikan warning buat kita. Kita tidak boleh jatuh dalam lubang yang sama kan. Nah orang yang sering jatuh di dalam lubang yang sama, ya itu juga, itu pasti orang paling banyak menyesalnya. Nah karena itu saya mohon kepada kita semuanya, akhir-akhir tahun seperti ini kita jangan mabuk lah. Mau kemana, mau merayakan apa, justru kita harus bersedih. Ya, saya ingat dengan suatu peristiwa di mana Nabi mengatakan begini. Suatu saat sahabat itu, Nabi pernah menjumpai kerumunan orang ketawa bergembira sampai ada yang terbahak-bahak. Tapi Nabi datang menyaksikan pemandangan itu. Apa kata Nabi? Kalau mereka itu tahu apa yang saya tahu, pasti mereka lebih banyak menangis daripada ketawa. Nah jangan-jangan kita yang disinyalir oleh Nabi. Tahun baru kita lebih banyak pesta, ketawa, hura-hura. Bayangkan sabda Nabi, kalau mereka tahu apa yang saya tahu, pasti lebih banyak menangisnya daripada ketawanya, gembiranya kan gitu. Saya kira Adinda nanti Pak Dr. Khalid Nafis ini insya Allah bisa lebih memberikan penjelasan lebih bagus. Baik Prof. Silakan Kiai. Tadi Prof sudah membahas tentang muhasabah. Kalau kita lihat realita Kiai, sulit loh buat bisa menerima kritik. Bahkan ada beberapa artinya ada karakter-karakter orang yang anti kritik. Bahkan mungkin kritik itu bisa menjebloskan orang-orang tersebut itu ke jalur hukum. Gitu. Nah, bagaimana nih Kiai kita di akhir tahun ini bisa bijak dalam menyikapi itu? Artinya gini, kan ada kritik yang membangun, ada juga yang berupa fitnah misalnya gitu. Nah, gimana kita bersikap dan menyikapi itu supaya itu menjadi hal baik dalam membenahi diri kita untuk kedepannya? Silakan. Ya, istilah Prof. Nasar tadi disampaikan bahwa muhasabah itu untuk membuka tabir, membuka topeng, membuka kepalsuan-kepalsuan kita menjadi apa yang sebenarnya. Di situ bisa kelihatan aib kita. Jadi orang muhasabah itu, kata Al-Mawardi disebutkan ayat tasoffahal insanu fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi. Pada malam hari, artinya selesai kita melaksanakan itu, kita coba memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk dari apa yang kita kerjakan selama sehari. Kalau sehari itu adalah merupakan putaran waktu, maka menjadi putaran minggu. Dari minggu menjadi putaran bulan, dari bulan menjadi putaran tahun. Maka kita coba dipilah mana yang baik, mana yang tidak. Nah kalau kita sudah bisa memilah itu, disitulah kita akan melihat diri sendiri, mana yang karena Allah, mana yang karena orang lain, mana yang karena untuk dirinya sendiri. Mana yang lebih dominan buat kita.
Tapi ini itu sebenarnya kan butuh- pelajaran dari Prof. Nasar itu, pelajaran tidak hanya sekedar fikih, tapi ini udah akhlak, tingkat penyempurnaan dalam kita beragama. Rasulullah istighfar, riwayat Bukhari itu sab'ina marra fil yaum. 70 kali dalam sehari istighfarnya Nabi. Nabi nggak punya dosa, kenapa istighfar? Karena Nabi tahu bahwa yang bisa menyelamatkan dalam hidup ini adalah istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Jadi kita nggak pernah sombong bahwa saya ini paling dekat kepada Allah. Kalau kita berdakwah ada orang yang tidak ikut dakwah kita, ya kita doakan, tidak kita laknat, tidak perlu kita maki-maki. Karena kita mau ngajak kebaikan dengan penuh kasih sayang, penuh kecintaan kepada mereka, bukan memusuhi mereka. Jadi Nabi tidak pernah memusuhi siapapun Nabi. Jadi kalau kita ngajak orang-orang itu karena cinta, biar kita selamat bersama. Biar sama-sama juga memaksimalkan hidupnya sebagai khalifatullah fil ardi. Allah yang serahkan amanah kepada kita untuk melakukan kebaikan. Dan kita ingin juga mati bareng-bareng juga masuk surga. Tidak karena agama lalu tidak ikut pada agama kita musim, tidak. Kita istighfar saja, kemudian doakan mudah-mudahan dia memberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kita tidak pernah bisa memberikan hidayah, ya, kesadaran bagi kita, ya, pengakuan terhadap keimanan. Makanya pada malam hari seusai kita bekerja, pastikan kita muhasabah. Begitu juga pagi-pagi, kita juga muhasabah. Kira-kira hari ini saya agenda apa saja? Kalau saya melakukan agenda, ini agenda saya ini agenda apa? Agenda ukhrawi atau duniawi? Oh, ini agenda duniawi semua. Pastikan niatnya adalah ukhrawi, sehingga ada akibat ukhrawinya pada kita. Ya, oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, cuman jadi muncul satu pertanyaan. Oke. Secara teori atau secara konsep kita paham. Tapi kita kan belum tentu tergerak hatinya. Tadi dikatakan itu hidayah dari Allah. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hidayah itu untuk bisa mau ada di sana gitu? Karena kan nggak mudah. Apakah ada hubungannya dengan dosa-dosa yang kita lakukan sehingga kita tertutup semuanya? Karena lingkungan juga membentuk kita kan. Ya. Tapi nanti ya kita bahas ya, ya Prof, kita bahas lagi. Bahasan kita tentunya hanya di sini semakin menarik. Tetap di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dia menangis, dan menangis bukan karena ingat kepada Allah, tapi karena masalahnya yang besar. Padahal sebenarnya nangis itu harusnya karena Allah. Sadar dalam kehidupan keseharian kita, jika kita menggunakan kata sadar itu dalam konsep spiritual agak sedikit berbeda. Bagaimana kita benar-benar sadar secara spiritual bahwa kita ini ada hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa ke sana gitu. Ada tidak indikator kesehariannya gitu. Kayak begini, Kiai, saya tahu saya harus itu, tapi kaki kok melangkah ke sana sulit gitu. Kayak tadi bermuhasabah malam hari, zikir pagi dan petang. Apa sih indikatornya bahwa saya itu ada sebuah hal yang menghalangi saya ke sana, dan apa yang harus saya lakukan untuk bisa mudah untuk melakukan itu? Gitu. Kita sering mendengar para ulama, sering Prof. Nasaruddin Umar juga menutup ceramahnya dengan wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Itu at-taufik itu kesesuaian apa yang disampaikan dengan ajaran yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW. Itu taufik. Jadi kita yang pelajari adalah pelajaran yang menurut agama itu benar. Wal hidayah itu adalah petunjuk dari Allah. Itu prioritas Allah. Jadi Allah yang memberikan hidayah. Nabi Muhammad yang menerima wahyu nggak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang membangkang kepada Rasulullah. Abu Jahal itu ya. Abu Lahab itu tidak bisa memberikan hidayah. Makanya Nabi ketika menerima tantangan tentang dakwahnya, yang Nabi lakukan adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Ini orang yang banyak doa itu dijadiin seremonial. Doa itu sekedar pemanis dari acara. Doa sebagai semacam komunikasi saja, bukan doa yang hadir dari hati. Kalau para pemirsa sekalian mencoba, ya mungkin dalam keadaan sedih biasanya lebih khusyuk, tapi dalam keadaan gembira itu sulit orang doa itu berkhusyuk, kecuali memang karena tekanan imannya. Ketika dia sedih karena memang sudah merasa tidak mampu apa-apa, sehingga ketika berdoa
Dia menangis, dan menangis bukan karena ingat kepada Allah, tapi karena masalahnya yang besar. Masalahnya yang besar. Padahal sebenarnya nangis itu harusnya karena Allah. Karena cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, maka dia akan ridho dengan apa yang kita dapatkan. Maka indikasi ketika kita menerima ajaran sudah benar, kita tahu sholat duha itu baik, kita tahu sholat malam baik, tapi nggak semuanya kita punya kesadaran, punya kemampuan. Karena itu berangkat dari kesadaran. Disitulah kita minta hidayah, wabir ridho wal inayah. Minta ridho dan minta pertolongan kepada Allah. Jadi ma'unah, orang melaksanakan kebaikan itu ma'unah. Bukan karena keperkasaan, kehebatan diri sendiri, tidak. Ma'unah, pertolongan dari Allah. Jadi bukan karena diri itu mesti garis bawah ya, bukan karena diri dia sendiri, tapi pertolongan dari Allah. Gitu. Makanya kan kalau kita taufik saja, kita ngelihat banyak orang orientalis yang lebih paham tentang agama, lebih mendalam tentang Al-Quran dan hadis, tapi Allah gak kasih hidayah. Tidak bisa dia ikrar dengan kalimat syahadah. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang hebat ilmu agamanya, tetapi dia nggak melaksanakan ajaran agamanya. Pendapatnya tergantung pendapatan. Tentang siapa yang bayar dicarikan dalilnya. Bahkan mungkin, mohon maaf, menjadi ulama su, bahasa istilahnya Syekh Al-Ghazali. Atau kita menjadi orang yang melacurkan ilmunya untuk melegitimasi kezaliman. Itu bisa terjadi. Jadi tidak jaminan. Orang yang ilmu agamanya, kan ilmu umum, ilmu agamanya pun tidak jaminan kalau Allah tidak berikan hidayah. Allah tidak memberikan ma'unah pada kita. Kalau yang alim saja tidak ada jaminan, apalagi yang jahil. Bukan berarti kita tidak boleh belajar ilmu, tidak. Artinya apa? Kita tetap selalu berdoa kepada Allah. Doalah yang silahul mukmin. Sebagai sebagai senjata bagi orang mukmin, bagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah. Maka kan orang-orang yang hebat itu apa? Ibu bapaknya dulu mendoakan anak-anaknya. Kenapa anak-anak orang yang alim, anak jadi orang-orang alim. Orang-orang yang hebat menjadi anaknya hebat. Dia berdoa, mendoakan anak-anaknya. Dan orang-orang yang menerima kebaikannya, mendoakan keturunannya. Itu yang gak dirasakan oleh kita. Kita merasa hebatnya sendiri, itu udah takabur. Gak terasa, dia sudah melampaui kekuasaan Allah. Nah itu setan sudah. Ketika dia berhasil merasa kehebatan dirinya sendiri. Makanya ketika kita iqra, harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Intelektual kita ini harus diasah untuk apa? Menemukan Allah. Jangan sampai melampaui keimanan kepada Allah. Kita harus luruskan niat itu muhasabah. Jangan sampai kita di situ ada pencitraan. Anggap aja untuk mengajak orang pada kebaikan. Sehingga tadi ulama salaf itu membiasakan di kulli af'alil mubah, pekerjaan mubah itu bidiyatin khairin, ya, jadi keniatan yang baik itu. Jadi setiap pekerjaan mubah, hatta fil akli wa syurbi, dalam makan dan minum, itu diniatin kebaikan. Jadi kita sekarang tidak bisa menghindar untuk maju di permukaan, untuk tampil di media, tampil depan orang. Itu nggak bisa kita tutupi sekarang untuk menyampaikan dakwah. Tapi yang harus kita tata muhasabah adalah hatinya. Jangan sampai hati kita itu ke depan ke orang karena riya. Ke depan itu hanya untuk mendapat sanjungan, dapat simpati. Kita pastikan dalam hati kita adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mengharap ridho Allah dan menyebarkan kebaikan kepada orang banyak. Baik, Masya Allah. Prof, ada yang saya ingat ada Rasulullah di dalam salah satu hadis mengatakan bahwa setiap pujian itu ibarat mata panah iblis yang masuk ke dalam hati, kalau tidak salah begitu. Bahkan kadang-kala dengan pujian itu menyebabkan kita punya perasaan riya dan ujub, gitu. Sehingga kita sulit untuk bisa melakukan introspeksi diri atau muhasabah diri. Nah, bisa dilanjutkan tentang bahasan kita ini. Silakan, Prof. Iya, saya kira bagus tadi disampaikan oleh Pak Kiai Walil ya. Betapa banyak bahayanya kalau orang itu menikmati pujian. Bahkan kalau di dalam pandangan sufistik ya, selama masih ada rasa bangga tersimpan dalam lipatan hati, ketika orang memuji kita, itu pertanda syirik kecil. Jadi Nabi mengajarkan kita. Jadi kalau kita dikritik atau kalau kita dipuji, itu bahasanya Nabi kan gini. Kalau kita dikritik ya kan, ya Allah kalau kritikannya benar, ampuni aku. Tapi kalau kritikannya keliru, ampuni dia. Jadi tidak ada dendam yang bermalam plong kita ya.
Ini kan yang bahaya. Dikritik tidak bisa tidur. Awas loh. Ya. Tunggu, aku akan pencilkan kamu. Ya, itu kan sudah iblis yang aktif itu. Nah, kita harus menganggap bahwa kritikan itu sebagai sesuatu yang niscaya, ya, sesuatu yang wajar dalam kehidupan ini. Jangankan Allah pun juga, atau Nabi Muhammad SAW pun juga pernah tanda kutip dikritik oleh Allah, ya kan. Ketika ayat itu, surah Abasa wa tawalla an ja'anul ama. Jadi Nabi sedang menerima tamu Umi Maktum, buta ya. Tiba-tiba ada orang melek datang, Nabi berpaling keperhatiannya ke situ. Nabi mendapatkan teguran. Jadi tidak ada orang yang bebas daripada segala macam kelemahan. Ngapain dia kritik aku, kan suruh bercermin siapa dia, kan ini kan saya kan profesor, saya kiai, saya pejabat, saya apa gitu. Tidak bisa. Sehebat apapun orang itu pasti punya celah untuk berbuat keliru. Kan kita kan makhluk khata wa nisyan, tempatnya kesalahan dan kelupaan, ya kan. Jadi kita harus bersyukur kalau ada yang mengkritik kita. Karena kalau ada yang mengkritik kita itu tanda cinta terhadap kita. Jangan dianggap sebagai tanda kebencian. Soalnya dalam hatinya itu ada nanti keruh, memang ada mau menjatuhkan kita, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga perlu ada semacam kesadaran lah ya. Kesadaran itu penting, ya. Tapi jangan lupa kesadaran itu bertingkat-tingkat ya. Ada 5 tingkat kesadaran. Wake up, tidur, lalu bangun, sadar. Tapi belum salat, masih bengong. Sudah bangun, tapi salat, kesadaran kedua. Tapi cepat banget, nggak ingat Tuhan. Masya Allah. Sadar, ingat Tuhan. Ya, tapi masih bolong-bolong. Sampai pada puncak kesadaran itu, dia tidak sadar kalau dirinya itu adalah sadar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Kita di tingkat berapa ya? Mari kita introspeksi diri kita kan. Itu kalau sudah dekat dengan Sang Ilahi Rabbi. Ini dalam bahasa spiritual gitu. Jadi sudah tidak sadar bahwa dia sebenarnya adalah tidak sadar, tapi artinya dalam rangka dekat dengan Allah, dirinya sudah ini ya Prof ya. Fana. Sudah fana. Baik, kita akan bahas lagi lebih dalam lagi. Sekarang kita bicara mengenai agenda umat Islam ke depannya, Prof. Ada artinya apa? Introspeksi tadi buat diri kita, buat umat ke depannya. Kita lihat sekarang ya entah di media atau apa, kadangkala orang yang dianggap tokoh atau orang yang dianggap ilm di dalam agama Islam atau sudah ditokohkan, itu mempertontonkan hal-hal yang sebenarnya seharusnya tidak dipertontonkan, jadi contoh. Artinya yang kurang tepat lah gitu. Apa otokritik buat kita? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam ke depannya untuk membangun umat, khususnya untuk membangun bangsa. Tapi sini di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazarudin. Jadi kita memang tidak bisa mengukur ukuran kebahagiaan berdasarkan kehidupan di alam ini saja. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazarudin Umar. Indonesia adalah umat Islam terbesar di dunia. Nah, kalau kita lihat potret Islam, banyak orang-orang di luar Indonesia melihat bentuk ideal Islam itu yang rahmatan lil alamin sepertinya adanya di Indonesia. Karena nilai toleransi yang begitu tinggi, terbukti selama ratusan tahun atau puluhan tahun, perbedaan agama tetap ada dan saling menghormati antara agama yang satu dengan yang lain. Tapi jika kita lihat di dunia internasional, Islam itu kesannya selalu negara yang sebagian besar ya, gitu, negara miskin. Kalaupun ada yang kaya, sepertinya tidak bisa mensupport yang lain, ataupun peperangan antar umat Islam, perbedaan kelompok bisa menghalalkan untuk membunuh satu dengan yang lainnya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai umat Islam Indonesia ke depannya dalam rangka membangun generasi muda dan juga membangun bangsa kita? Kita lihat negara-negara Islam itu alamnya paling kaya. Siap. Sumber daya alamnya. Ya. Minyak itu ada di negara-negara Muslim. Ya. Termasuk di Indonesia.
minyak ada, ya, juga emas ada, batu bara juga ada. Jadi tapi hidupnya susah, Prof. Alamnya, makanya sumber daya alam itu tidak bisa melebihi dari sumber daya manusianya. Allah. Maka yang dibangun pertama oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang dibangun adalah mindsetnya. Makanya 13 tahun Nabi itu mengubah mindset. Hatta yaghayyiru ma bi anfusihim. Jadi mereka diubah dulu mindsetnya sehingga mereka mengubah dirinya sendiri. Ya. Makanya kalau dalam konteks kita pribadi umat muslim harus kita mengubah kepada yang lebih maju. Dengan apa? Mengikuti ajaran Nabi. Karena ini kadang-kadang kita membaca tapi tidak mempraktekkan. Coba kita lihat dengan tentang pentingnya waktu. Allah menyebutkan dan bersumpah dengan waktu, wal asri, wal fajri, wal laili. Itu sumpah-sumpah Allah betapa pentingnya waktu. Tapi kita kadang-kadang pernah mengabaikan. Jadi kita ingin mengutip ya Said Qutb, mahjubun bil muslimin. Jadi Islamnya sendiri itu kadang-kadang terdistorsi dengan pemahaman kita sendiri terhadap Islam yang tidak mau mempraktekkan. Nah, dalam konteks bermasyarakat ke depan, pastikan kita ngikutin sebagaimana Piagam Madinah dalam konteks bernegara. Piagam Madinah itu di pasal pertama disebutkan innahum ummatun wahidatun min duninas. Persatuan bagi seluruh rakyat yang dulu di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin dalam Pancasila persatuan Indonesia. Karena apa? Dimanapun negara yang itu tidak bersatu. Tadi negara-negara muslim kenapa terbelakang? Kelamaan perang. Kelamaan konflik. Berpecah belah. Gitu juga muslim. Banyak sekali muslim kita ini beberapa tempat itu kita terlambat untuk maju karena kita ya senggol-senggolan, kalau nggak konflik secara terbuka, sehingga potensi itu habis dengan waktu kita ini cakar-cakaran bahasanya. Nah, maka yang paling penting agenda ke depan adalah menjadi ummatun wahidatun min duninas. Jadi semua kita menjaga persatuan, jaga soliditas, jaga kohesivitas. Apalagi dampak pandemi seperti sekarang ini kan sangat membutuhkan kohesivitas dan solidaritas kita. Saling membantu antara kita. Tidak bisa semua diserahkan kepada negara, kepada pemerintah. Karena juga negara juga mengelola tergantung pada sumber daya manusianya yang ada pada kita. Maka kita masing-masing kita pastikan bersatu. Sebagaimana kita berjamaah, sholatnya ibadahnya berjamaah, ekonominya juga berjamaah, dan juga politiknya juga berjamaah, sosialnya pun juga berjamaah. Kalau kita sudah bisa berjamaah satu, sofin wahid ya, kalau bunyani. Jadi seperti halnya bunyan, bagaimana bangunan yang kita saling menguatkan dengan satu dengan yang lain, yang landasannya adalah adanya rasa kal jasadil wahid. Masya Allah. Prof, bagaimana Prof? Tadi sudah disampaikan juga oleh Kiai Khalil. Menurut Profesor mengenai hal yang dibahas tadi di depan. Jadi jangan salah kita ya bahwa Islam rahmatan lil alamin. Alam itu jamak loh itu. Tidak rahmatan lil alam. Al-alamin jamak. Jadi ukurannya jangan hanya alam sensorial, alam nyata ini kan. Ada alam akhirat juga. Alam itu sendiri kan ada alam mulk, ada alam malakut, ada alam jabarut. Ya kan. Jadi kriteria rahmatan lil alamin ini tuh jangan kita melihat penampilan fisiknya misalnya. Kita akan melihat bahwa wah ini menghargai alam semesta segala macam ya. Ya, karena kalau kita mengambil ukuran-ukuran sekarang kan seperti misalnya ada 20 negara yang paling bahagia di dunia ini ya kan. 20 negara itu tidak ada satupun negara muslim. Iya, betul. Ya kan? Finlandia nomor 1 ya kan. Denmark, Swiss, Islandia, Belanda, Norway, Swedia, Luxembourg, Selandia Baru ya. Austria, Australia, Israel dan seterusnya ke bawah ya. Nggak ada satupun negara muslim. Logikanya ukuran-ukuran seperti ini nggak ada satupun negara Islam yang masuk kategori bahagia. Tetapi tolak ukur yang digunakan, metodologi yang digunakan itu apa konsepnya? Itu kan kehidupan di alam ini kan. Tapi kita juga harus melihat ya bahwa world view-nya, pandangan dunianya seorang muslim itu adalah dunia ini kan seperti tadi disampaikan Adinda ya. Ya, abiri sabilain itu kan bagaikan halte ya, tempat transit aja dunia ini sebentar aja kita. Kehidupan abadi kita itu kan di sana. Jadi kita memang
tidak bisa mengukur ukuran kebahagiaan berdasarkan kehidupan di alam ini saja. Karena bagi seorang muslim, ya ini bukan tempat wusul ya kan. Ini hanya tempat wukuf. Wukuf itu berhenti sementara. Nanti kita harus berhenti pada wusulnya. Wusul itu ya kalau kita haji kan. Wukuf di Arafah itu kan tidak finish di situ kan. Masih kita akan transit di Musdalifah sampai ke Fana, sampai ke wusul. Nah, kelirunya orang itu kalau tempat wusul dipakai untuk tempat wukuf dia pakai untuk wusul. Mestinya itu tempat transit tapi dianggap itu tempat finish. Akhirnya gagal kehidupan itu. Karena mohon supaya kita semuanya memberikan pencerahan kepada umat kita ya, bahwa rahmatan lil alamin itu bukan rahmatan lil alam ya. Lil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin jama'. Bukan hanya Allah memelihara alam semesta kita ini. Alam itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis dan banyak. Dan logikanya manusia itu pun juga harus mempersiapkan diri pada alam-alam berikutnya. Prof, saya rasa dengan mendengar penjelasan Prof yang begitu detail lagi, kesimpulannya sudah jelas ya Prof. Tapi mungkin ada yang singkat sekali Prof, karena waktu kita sudah sangat mepet. Apa yang bisa renungan, apa yang bisa kita ambil dari bahasan kita yang demikian panjang? Mungkin Adinda yang saya percayakan untuk menyimpulkan. Generasi muda lebih cerdas dari. Terima kasih Prof. Ini saya dibimbing oleh beliau ini. Allahu Akbar. Muridnya diajarin dan diajak bersama. Allah. Ya Allah. Jadi sebenarnya kita kan mencari cermin ya. Siap. Jadi orang bercermin itu harus menganggap apa yang jadi pantulan itu adalah sebuah kejujuran. Ya. Artinya apa yang senyatanya dan sejatinya terjadi. Dan kita melihat aib kita sendiri untuk kita perbaiki. Dan yang baik kita akan teruskan. Ya. Maka di akhir tahun 2021 ini adalah waktunya kita muhasabah. Untuk mengetahui apa? Mana aibnya, mana kebaikannya. Dan yang baik itu kita teruskan, yang aib kita tinggalkan. Tapi ingat, pijakan kita itu baik dan buruk itu adalah kepada Allah. Dan yang baik kita harus teruskan, yang buruk kita harus taghir, niat berubah. Kalau belum bisa berubah, kita terus pikirkan. Karena dari pikiran itu akan mengubah kepada tindakan. Dan dari tindakan itu kita akan menjadi rahmat, manfaat bagi orang lain. Jadi ukuran kita adalah sejauh mana kita ini punya jangkauan, jaringan ya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Makin banyak silaturahim kita untuk memberikan kebaikan kepada orang banyak, di situ makin berarti kehidupan kita. Muhasabah kita garisnya adalah kepada Allah, sejauh mana kebenaran yang kita lakukan dan yang buruk kita tinggalkan, seberapa banyak kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, dan kita akan petik nanti di akhirat, bukan di dunia. Banyak yang salah paham, berbuat baik itu untuk mendapatkan simpati di dunia, terlalu pendek. Ya. Yang panjang adalah di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati 2021 dengan kebaikan. Amin. Tinta hitam kita coba ubah, diputihkan, yang putih kita terangkan. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai Haji Khalil Latif. Terima kasih banyak Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaan Anda. Semoga semangat kita untuk menghadapi tahun 2022. Jika Allah izinkan kita untuk menjalani tahun 2022, tentu harapan kita bisa menjalani dengan kebaikan. Banyak introspeksi diri, meluruskan niat kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala, jangan terlena dengan pujian makhluk. Banyak membenahi diri, seperti yang tadi disampaikan guru-guru kita pada hari ini. Semoga Allah ridho atas apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini, menjadi bahan bagi kita untuk meningkatkan keimanan ketakwaan. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Metro TV